Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemampuan, kekuatan serta keberkahan baik waktu, tenaga maupun pikiran kepada kami sebagai penyusun makalah, sehingga dapat menyelesaikan makalah yang berjudul agama dan adat ini insya Allah tepat pada waktunya. Walaupun dalam penyusunan makalah ini kami banyak mendapat tantangan dan hambatan, akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu kami sebagai penyusun mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Mahadi Rahman, sarjana hukum Islam, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu hukum, atas bimbingan, atas pengarahan dan kemudahan yang telah diberikan kepada kami sebagai penyusun dalam mengerjakan makalah ini. Dalam kesempatan ini kami mengangkat satu permasalahan melihat dari latar belakang yang seringkali masyarakat kita senantiasa mempertentangkan antara agama dan adat. Padahal tidak relevan jika keduanya dipertentangkan karena tidak dalam posisi yang sederajat atau sebanding. Artinya agama dan adat itu tidaklah relevan ketika kita pertentangkan, karena memang posisi agama dan adat itu tidaklah sederajat atau sebanding. Nah, dari pertentangan yang tidak sebanding itu kemudian melahirkan konflik horizontal yang sampai saat ini terjadi. Bahkan akhir-akhir ini semakin meruncing, semakin mengkerucut ke arah dekadensi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita. Misalnya pandangan klasik yang seringkali mengemuka dalam kehidupan kita mengenai relasi agama dan adat. Jadi pandangan klasik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pandangan ini beranggapan bahwa agama itu bertentangan dengan adat, sehingga agama harus yang didahulukan, maka adat harus dimatikan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Ini menurut pandangan yang pertama, pandangan klasik yang pertama. Terus pandangan klasik yang kedua mengatakan bahwa adat itu merupakan warisan nenek moyang, segala sesuatu yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah, dan bagi masyarakat itu punya pandangan ketika kita melanggar dari adat istiadat itu akan mendapatkan kualat dan malapetaka apabila generasi berikutnya berusaha mengurangi atau apalagi menghilangkan ritual-ritual tradisi yang sudah ada sejak lama. Nah, oleh karena itu pandangan klasik yang kedua ini beranggapan bahwa agama yang datang belakangan harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat. Agama dalam posisi ini sebagai variabel dependen, sedangkan adat itu sebagai variabel independen. Jadi berangkat dari latar belakang yang sering kami temui di masyarakat seperti yang saya jelaskan di atas, jadi kami mencoba untuk mengupas tuntas insya Allah pada siang hari ini mengenai agama dan adat itu. Agama dalam makna sempit maupun yang paling luas sekalipun, fungsi dan kedudukannya itu sangatlah sentral dalam suatu masyarakat. Nah, sedangkan adat atau kebudayaan
adalah refleksi praktis, kalau saya bahasakan seperti itu ya. Jadi adat itu adalah refleksi praktis daripada nilai-nilai agama yang dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Nah, pertama bahwa kita harus pahami dulu kedudukan agama dan adat secara socio-religion dan socio-kultural. Nah, setelah kita pahami ya, kedudukan dari agama dan adat itu secara socio-religion dan socio-kultural ini, barulah kita dapat mengetahui bahwa mana yang didahulukan dan mana yang harus dikesampingkan. Ada mungkin tidak akan saya bahas lebih mendalam mengenai socio-religion ini dan socio-kultural ini, biar nanti dalam diskusi kita akan lebih mengalir seperti itu ya. Perbincangan mengenai adat dan agama ini di Indonesia ya, hingga hari ini acap kali menarasikan pengertian kedua istilah itu sebagai dua hal yang berbeda dan terpisah satu sama lain, seolah-olah masing-masing antara agama dan adat ini sudah memiliki definisi yang baku dan batasan yang pasti. Padahal pengertian semacam ini bukan lahir dari ruang kosong, ya, akan tetapi ada latar sejarah ya, atau plot, ada alur cerita yang mengkonstruksikan sehingga menjadi demikian itu. Jadi kita mencoba untuk membahas agama dan adat ini, bagaimana dampak ya kolonialisme ya, mengenai hukum, adat dan animisme. Menurut sejarah perkembangan ya, menurut sejarah perkembangan wacana ini, adat dan agama baru mulai dipahami sebagai dua kategori yang seolah-olah terpisah dan jelas batasannya di masa kolonial. Ada beberapa momen dalam masyarakat ya. Ini ada saya akan expose di sini momen-momen sejarah ya yang menjadi penanda akan hal adanya bedanya adat dengan agama itu. Ya, momen pertama mungkin kita tahu semuanya ya mengenai terjadinya dalam polemik adat dan agama ini dalam masyarakat Minangkabau contohnya ya, di Sumatera Barat pada tahun 1803 sampai 1837. Artinya bergejolak permasalahan ini selama 34 tahun ya, yang memuncak pada terjadinya perang Padri. Nah, awalnya terjadi perselisihan antara kelompok adat dan agama itu. Kelompok adat itu bisa saya katakan dengan golongan yang tua, dan kelompok agama itu saya sebut dengan golongan muda. Nah, ceritanya begini, kelompok pertama ya, pada waktu itu berusaha keras untuk mempertahankan tradisi adat dari ancaman gerakan Puritanisme ya, keagamaan yang digagas golongan muda pada waktu itu. Dalam tataran diskursif ya, pertentangan ini menandakan awal pemaknaan terpisah antara adat dan agama ya. Pengertian adat dan agama yang dipertentangkan kian menguat seturut kebijakan politik pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad kurang lebih abad 20 ya, ketika Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada waktu itu. Jadi peran seorang penasihat Belanda bernama Sauk Hartgrons sangat besar ya, dalam mengonstruksi pengertian tentang adat dan agama pada zaman itu, pada waktu itu. Nah, berkat nasihat dari beliau ya, Hartgrons, guna meredakan ancaman dari gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial ya, Belanda memberlakukan politik pembedaan atas nama warga pribumi
pada waktu itu. Jadi Hartgrons menyerahkan pemerintah Belanda untuk berafiliasi dengan kelompok adat dan membatasi ruang kelompok agama yang dianggap, jadi agama pada waktu itu dianggap sebagai pengancam politik Belanda. Ya. Pada masa ini adat diperkokoh melalui usaha-usaha penguatan lembaga adat, sementara gerakan keagamaan dilemahkan. Ya. Hartgrons berhasil meyakinkan pemerintah kolonial Belanda bahwa adat dan agama adalah dua hal yang berbeda dan terpisah. Itu kalau kita kalau kita lihat di masa kolonial. Nah, terus bagaimana dengan pasca kemerdekaan, konstitusi dan pertentangan baru? Ya. Konstruksi esensial terhadap pengertian adat pada masa kolonial sebagai kategori yang berbeda dari agama. Ya. Hal ini tampak dalam beberapa produk kebijakan yang lahir di masa ini. Ya. Dalam beragam bidang seperti kebudayaan misalnya, hukum, ya, agraria, hingga politik warga negara. Di antara efeknya ialah bahwa adat makin kokoh dimaknai sebagai sesuatu yang tidak memiliki unsur keagamaan atau bahkan bukan agama sama sekali. Ya. Upaya dekolonisasi yang mengiringi usaha pembentukan identitas nasional keindonesiaan sebagai bangsa yang baru lahir turut menjadikan masyarakat adat sebagai sasaran kebijakan dalam 3 dimensi. Ya. Pertama, terkait dengan konsep identitas keindonesiaan yang terumuskan melalui kebijakan politik kebudayaan. Kebijakan ini antara lain melahirkan undang-undang tentang misalnya identitas daerah, ya, undang-undang pariwisata, dan lain sebagainya. Banyak, ya, masih banyak. Pada masa Soeharto, ya, adat bahkan ya, secara sederhana dipahami sebagai budaya lokal. Ya. Ini di masa pemerintahannya Soeharto pada waktu itu. Terus yang kedua, ya, terkait dengan proyek hukum nasional yang mencakup produk hukum yang mengatur tentang hukum adat, ya, seperti undang-undang agraria misalnya, ya, tentang tanah adat, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang perkebunan, dan undang-undang tentang masyarakat adat itu sendiri. Nah, itu yang kedua. Ya. Terus yang ketiga, dimensi yang ketiga itu terkait dengan pembakuan definisi agama yang menjadikan paradigma agama dunia, ya, sebagai standar. Yang terakhir, ini menjadi momentum paling utama dalam peminggiran aspek keagamaan dalam praktek-praktek masyarakat adat. Negara mendefinisikan agama sebagai kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki nabi, kitab suci, dan komunitas lintas bangsa. Akibatnya kelompok masyarakat yang tidak berafiliasi dengan agama yang diakui, ya, tidak mendapat hak kewarganegaraan yang setara dengan yang dinikmati para pemeluk agama dunia. Produk hukum yang paling ketara terkait dengan hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dalam 1 dekade terakhir, terdapat 2 perkembangan baru yang layak dicatat terkait pengakuan terhadap masyarakat adat. Pertama, pada 2013 terhadap peninjauan kembali Undang-Undang 41/1999 tentang kehutanan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hutan adat adalah
hutan yang terletak di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara. Nah, keputusan ini memberikan ruang baru ya, terhadap pengakuan satu aspek kultural keagamaan yang penting ya, kultural keagamaan yang penting bagi masyarakat adat. Nah, terus yang kedua, pada tahun 2017 menyetujui peninjauan kembali 2 pasal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang inkonstitusionalitas aturan pengosongan kolom agama pada kartu identitas penduduk atau KTP dan KK. Bagi para penghayat kepercayaan, ya, putusan ini meski menyatakan bahwa agama dan kepercayaan adalah 2 hal yang berbeda, mengharuskan negara untuk memberikan hak kewarganegaraan yang setara dengan pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Jadi kedua keputusan Mahkamah Konstitusi di atas ini menandakan adanya progres dari negara dalam mengakui agama-agama lokal. Ya. Dari keputusan MK di tahun 2013 dan 2017 yang tadi itu adalah salah satu progres dari negara dalam mengakui agama-agama lokal. Namun masih ada tantangan besar tersisa, yakni fokusnya pengertian adat terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum, dengan tanah dan pariwisata. Sementara dimensi keagamaan dari praktik-praktik masyarakat adat masih berbeda di pinggiran. Ya, sejumlah praktik masyarakat adat misalnya yang menyangkut cara berhubungan dengan alam atau yang sakral bagi mereka masih dianggap bukan sebagai praktik yang religius. Ya, dan sebagian mendapat stigma negatif dari pemeluk agama dunia. Hal yang terakhir, ini memerlukan upaya pengubahan paradigma dalam tataran wacana publik. Ia bisa dimulai misalnya dari lembaga pendidikan tinggi, dari para akademisi dan peneliti. Ya, ini adalah PR yang sangat luar biasa. Ya. Jadi mungkin itu saja penyampaian makalah saya. Lebih jelasnya kita akan bahas nanti di kesempatan diskusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.